Bahasa adalah cerminan diri. Bahasa adalah cerminan yang tepat dari pertumbuhan penuturnya. Oleh karena itu, pemilihan diksi dan gaya bahasa sangat berpengaruh terhadap pandangan seseorang kepada kita. Setiap orang tentunya memiliki gaya bahasa dan diksi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah literasi. Saya Tasbia Siti Maesaroh, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh Literasi Terhadap Gaya Bahasa Mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Menurut Spinoza, berbahasa adalah kemampuan berpikir, maka semakin tinggi kemampuan berbahasa seseorang, semakin teratur pula proses berpikirnya. Salah satu tokoh Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik adalah Najwa Shihab. Dalam sebuah wawancara, ia pernah memaparkan rahasianya, yaitu be brave but don't be stupid, yang berarti jika berbicara, kita harus memaparkan bukti-bukti yang nyata, dan bukti-bukti yang nyata tersebut bisa kita dapatkan melalui proses literasi. Pada abad ke-21 ini, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kemampuan atau life skill yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Adanya perbedaan gaya bahasa pada mahasiswa yang literat dan unliterat melatar belakangi adanya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden individu dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen penelitian ini terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup, variasi jawaban dan pertanyaan telah disediakan oleh peneliti. Untuk sampling dalam penelitian kali ini adalah 15 orang mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan satu isu, yaitu mengenai larangan mudik Idul Fitri tahun 2021 sebagai pertanyaan terbuka. Dari hasil survei dan analisis, peneliti menemukan adanya penggunaan gaya bahasa sinisme yang digunakan oleh mahasiswa pendidikan masyarakat. Seperti dalam tuturan ini, dan ini. Dari ketiga tuturan tersebut, kita dapat melihat persamaan penggunaan gaya bahasa sinisme untuk mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai isu larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. Kemudian, peneliti menemukan adanya penggunaan bahasa ilmiah seperti dalam tuturan ini dan ini. Dalam tuturan pertama terdapat kata cluster yang berarti kelompok, sedangkan dalam tuturan kedua terdapat kata make sense yang artinya masuk akal. Selanjutnya ada perbedaan gaya bahasa dari mahasiswa yang literat dan unliterat. Dari hasil survei, peneliti menemukan sebanyak 96% mahasiswa pendidikan masyarakat mengetahui akan adanya isu larangan mudik Idul Fitri tahun 2021, sedangkan 4% yang lainnya tidak mengetahui akan adanya isu larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. Dan berikut penuturan dari mahasiswa yang literat mengenai isu larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. Dan berikut adalah penuturan dari mahasiswa yang unliterat isu larangan mudik tahun 2021. Dari kedua pemaparan ini, kita dapat melihat perbedaannya bahwa mahasiswa yang literat cenderung mengemukakan fakta-fakta yang ada sebagai penguat argumentasi mereka, sedangkan mahasiswa yang unliterat cenderung mengemukakan persepsinya sendiri tanpa adanya bukti penguat untuk argumentasi mereka. Mansur 2018 dalam Mansur 2020 mengatakan minat baca yang tinggi dapat menjadikan mahasiswa gemar membaca, dan hal itu dapat melatih kemampuan berpikir, menambah pengetahuan dan wawasan, melatih kemampuan menulis, melatih kemampuan berbicara, dan menambah pembendaharaan kosakata pada mahasiswa. Adapun dalam mengupayakan masyarakat dan mahasiswa untuk menjadi masyarakat literat ada beberapa cara. Yang pertama, perlunya menumbuhkan minat baca sejak dini. Dalam upaya menumbuhkan minat baca sejak dini, keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua, perlunya ada pengimplementasian lingkungan ramah buku karena sejatinya perilaku itu tidak akan pernah luput dari pengaruh lingkungan. Yang ketiga, perguruan tinggi perlu mengambil alih dalam masalah literasi ini karena dosen dan mahasiswa memiliki andil yang sangat penting dalam masyarakat. Perlu adanya inovatif yang kreatif mengenai promotif literasi.
Yang keempat, perlu adanya kolaborasi inovasi dalam kreasi literasi. Dan yang terakhir, perlu memaksimalkan pemahaman mengenai Gempusta atau Gema berkunjung ke perpustakaan. Pada zaman modern ini, berkunjung ke perpustakaan tidak hanya dapat dilakukan secara offline, tapi juga dapat dilakukan secara online, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi sangat mempengaruhi gaya bahasa mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian adanya perbedaan gaya bahasa antara mahasiswa yang literat dan unliterat. Mahasiswa yang literat cenderung mengemukakan data-data faktual untuk memperkuat persepsi mereka, sedangkan mahasiswa yang unliterat cenderung mengemukakan persepsi mereka tanpa penguat data-data faktual. Dan masyarakat dan mahasiswa untuk menjadi masyarakat yang literat ada 5 cara. Yang pertama adalah dengan menumbuhkan minat baca sejak dini. Yang kedua dengan mengimplementasikan lingkungan yang ramah buku. Yang ketiga, perguruan tinggi harus mengambil alih mengenai literasi. Yang keempat, perlu diadakannya kolaborasi inovasi mengenai kreasi literasi. Dan yang terakhir, perlu dioptimalkannya pemahaman mengenai Gempusta atau Gema berkunjung ke perpustakaan. Pergi ke danau memancing ikan, melihat map milik kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.